Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 21 April 2025 dengan judul Kebisingan di mana-mana. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Markus 4 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya adalah seorang rasul keheningan. Saya bekerja di perpustakaan yang mengutamakan ketenangan, tetapi bahkan di perpustakaan pun terdengar suara mesin fotokopi, suara pintu tertutup, bisik-bisik dan bunyi klik dari tombol komputer. Teman-teman memberitahu saya bahwa saya menjadi seorang fanatik terhadap keheningan. Itu menyerang kita dari segala sisi. Adalah tidak mungkin kita bisa mengabaikannya. Bahkan mobil kita pun berbicara kepada kita atau berdengung dan berbunyi untuk mendapatkan perhatian kita. Beberapa tahun yang lalu saya memutuskan untuk membaca dengan teliti sebuah edisi bagian belakang dari The Congressional Record, sebuah dokumen paling menarik yang kami dapatkan setiap hari. Dr. Lloyd John Ogilvie adalah pendeta senat. Doanya berbicara kepada jiwa saya dan saya ingin membaginya dengan Anda. Bapa terkasih, hidup kami tercemar oleh kebisingan, suara menggelegar dari masyarakat yang bising, membombardir telinga kami dan mengelisahkan jiwa kami. Pesawat televisi jarang dimatikan. Kami menyalakan radio mobil kami pada saat yang sama. Kami menyalakan kunci kontaknya. Musik dibunyikan kemanapun kami pergi, mulai dari toko, kelotong sampai ke gym. Di jalanan, klakson berbunyi, ban berbencit, dan amarah berkobar. Sementara itu, orang-orang di sekitar kami berbicara terus-menerus, mencari tahu apa yang ingin mereka ucapkan dengan kumpulan kata-kata. Sangat mudah untuk kehilangan seni berdiam diri. Bahkan di saat tenang ini pikiran kami berpacu. Sistem saraf kami ada dalam keadaan siaga. Dan kami seperti pelari cepat yang menunggu senjata tanda mulai berdentum. Tenangkan kami ya Tuhan, agar kami bisa berkarya dengan kreatif hari ini. Tuhan, kami mendengar suara-Mu berkata, "Diam, tenanglah." Kami ingin keajaiban keheningan itu dan menerima itu sebagai anugerah-Mu. Kami mengembuskan ketegangan dan menghirup nafas Roh-Mu. Pada waktu berdoa saat ini berbicaralah kepada kami, bisikan kami dan kepastian-Mu.
rahmat dan bimbingan-Mu. Siapkan kami untuk hari di mana kami bisa tenang di dalam hati kami, sambil hidup di dunia yang bising, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya 30 ayat yang ke-15 memberitahu kita bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam hati Tuhan kecuali kita pergi ke puncak gunung bersama Yesus. Itu berarti mematikan komputer, televisi, radio, telepon, dan segala perlengkapan lainnya yang berteriak kepada kita. Tuhan, kiranya hidup saya merespon dengan keteduhan yang sama seperti angin dan ombak ketika Engkau memerintahkan, diam, tenanglah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.